Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pada pagi hari ini kita akan memuji kembali. Kita akan terus menyembah nama Tuhan lagi. Setelah 1 minggu telah kita lewati bersama-sama, saya yakin dan percaya kita semua yang jemaat-jemaat El Shaddai pasti semuanya dilindungi oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mau memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan karena Dialah yang setia kepada kita. Dia Allah yang lebih dulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan pagi hari ini kita mau menaikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya pujian dan penyembahan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu Tuhan sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang kami memuja-Mu Tuhan, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekali lagi kita puji Allah kita yang setia. Oh, sekarang ku memuji-Mu,
Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan-perbuatan tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Sekarang kami menyembah. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Yes, agar indah bagimu Tuhan, indah bagimu, agar indah, agar indah bagimu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Agar indah bagimu Tuhan, agar indah bagimu. Sekarang kami memuji, sekarang kami menyembah, sekarang kami meninggikan Allah kami, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, Allah yang penolong hidup kami, Allah yang selalu setia. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku menyembah-Mu Tuhan, karena Kau Allah yang baik bagi kami, karena Kau Allah yang setia bagi kami. Haleluya. Kami memuji nama-Mu, kami menyembah Engkau Tuhan. Yesuslah penolong kami, Yesuslah penolong kami, Yesuslah penghibur kami, Yesuslah segalanya di dalam hidup kami. Yesuslah Tuhan, Allah yang setia bagi kami, Allah penolong kami, Allah penghibur kami, Allah penyembuh kami. Haleluya. Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak disembah. Haleluya. Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang melindungi kami, Engkau Allah yang amat luar biasa dalam hidup kami, Allah yang setia. Haleluya. Tuhan kami sujud menyembah, Tuhan kami sujud memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Allah, terpujilah Allah sumber kekuatan kami, terpujilah Yesus Tuhan. Haleluya. Sekarang kami memuji Allah yang setia dalam hidup kami. Kami menyembah Allah kami yang benar, kami menyembah Allah kami yang kudus, kami menyembah Allah kami yang suci. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Tidak ada kata-kata dapat kami ucapkan Tuhan, selain kami mau terus menyembah memuji Tuhan, Allah yang setia dalam hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu, Allah yang selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Apapun keberadaan kami, Engkau tetap Allah yang selalu setia dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus, Kau terus berada Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami akan percaya Tuhan Yesus, di dalam masa apapun Tuhan Kau selalu setia kepada kami. Baik kami berada di lembah terdalam sekalipun, atau kami berada di puncak gunung yang tertinggi, Engkau Allah yang setia kepada kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, apapun yang kami dapat hari ini, itu semua berasal dari Tuhan, itu semua berasal daripada Tuhan. Baik itu berkat-berkat, baik itu apapun juga Tuhan, kesehatan, kekuatan, semua hanya
semuanya berasal dari Tuhan. Karena Engkau Allah tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Termasuk kami Tuhan, umat-umat manusia yang berada di muka bumi ini. Kami tahu Tuhan, kami tidak luput dari mata-Mu Tuhan. Dan Kau senantiasa menjagai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah Tuhan Yesus, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Tuhan kami yang ajaib. Kami mau menyembah Tuhan kami yang luar biasa dalam hidup kami. Engkaulah Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah melihat begitu banyak berkat-berkat Tuhan, begitu banyak perlindungan Tuhan, begitu banyak campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami memfokus memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena Yesuslah Allah yang layak ditinggikan, Yesuslah Allah yang layak disembah. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama jemaat yang mau memuji Tuhan, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Dia Allah yang setia, perbuatan-perbuatannya juga sungguh ajaib dalam hidup kita semua, amin. Yesus Tuhanku ajaib, sungguh heran perbuatannya bagi kita semua. Haleluya. Yes. Yeah. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya. Katakan tiada yang mustahil. Bagi Dia Yesus Tuhanku ajaib. Yesus, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, perbuatannya. Katakan tiada yang mustahil. Bagi Dia Yesus Tuhanku ajaib. Sama-sama haleluya. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan kita ajaib. Yesus Tuhanku ajaib. Yes. Heran perbuatannya, tiada yang mustahil. Bagi Dia Yesus Tuhanku ajaib. Sekali lagi, Yesus Tuhanku ajaib. Tuhanku ajaib. Amin. Heran perbuatannya. Tiada yang mustahil. Bagi Dia Yesus Tuhanku ajaib. Sama-sama haleluya. Yes. Haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Katakan haleluya. Yes. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Let's sing haleluya. 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 Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Tuhan kita ajaib saudara. Haleluya.
Kita tidak salah memilih Tuhan kita, karena Dia Allah yang ajaib. Dia sahabat kita semua. Dia Allah yang selalu dekat dengan kita. Haleluya, Yesus Kaulah sahabatku. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara-perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu Tuhan. Ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Katakan Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku. Yes, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oh, haleluya. Kau sahabatku Tuhan. Kau yang selalu berada di sisiku untuk selama-lamanya. Dari tadi saudara kita sudah menaikkan pujian. Kalau Dia Allah yang setia, perbuatannya begitu ajaib. Dia juga Allah yang menjadi sahabat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Bapa yang setia. Dia tunjukkan kasih setianya kepada kita. Saat ini kita puji Dia. Kita mau sembah Dia, katakan Kau Allah yang setia Tuhan. Bapa, Kau mulia. Haleluya Yesus. Oh, kami sungguh Tuhan Yesus memuji menyembah Tuhan.
Karena Kau Allah kami yang begitu baik bagi kami. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Yes, Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan, bahkan lebih Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia, Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, Engkaulah Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan Tuhan kan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yes, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, Engkaulah Bapa yang setia. Haleluya, Engkau menyediakan yang kami perlukan, Engkau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Apapun yang kami perlukan, Engkau Allah yang sanggup mencukupi ya Tuhan. Apapun itu Tuhan Yesus kebutuhan kami, asal kami setia, Tuhan juga setia terhadap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau Allah kami yang setia dalam hidup kami. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau sudah menunjukkan kasih setiamu kepada kami Tuhan Yesus. Kami tahu asal kami setia kepada Tuhan, Tuhan lebih setia lagi kepada kami. Tuhan terus akan menjaga hidup kami, Tuhan terus akan mencukupi kebutuhan kami. Apapun yang kami perlukan, kami yakin Tuhan sanggup menyediakan bagi kami. Asal kami dulu setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan setia kepada kami. Itu telah kami lihat Tuhan dari hari ke hari. Kau telah menunjukkan kasih setiamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bahkan lebih Tuhan, bahkan lebih dari apa Tuhan yang kami butuhkan, Kau sediakan dalam hidup kami. Itu yang kami rasakan Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya ralaba ya rasikara lalalalalalala. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih. Yes, yes. Haleluya. Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya Yesus. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, haleluya. Bapa Kau yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ujian ini Tuhan menunjukkan rasa bersyukur kami kepada Tuhan. Kalau Tuhan setia kepada kami, kalau Tuhan telah menunjukkan kesetiaan-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Kau Allah yang selalu berada bersama kami. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan kiranya sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan.
Biar Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar kiranya firman dibagikan ya Bapa, boleh menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang setia kepada kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu, terlebih Tuhan untuk jemaat-Mu GSD Ayar-Sari Petojo. Kau memberkati mereka Tuhan. Pribadi lepas pribadi di antara mereka jangan Engkau lewatkan Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan hidup mereka Tuhan, biarlah Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu ada bersama dengan mereka Tuhan. Kau begitu, kami tahu Tuhan, Kau begitu mengasihi jemaat-jemaat GSD Ayar-Sari Petojo ya Bapa. Sebentar kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan kami semua di belakang salib-Mu, dan Roh Kudus nantiasa mengambil alih dalam penyampaian kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, sesuatu terjadi Tuhan. Biarlah Tuhan terjadi suatu terobosan Tuhan. Bahkan mujizat-mujizat-Mu terjadi atas jemaat-Mu Tuhan. Mereka boleh melihat bagaimana campur tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahwa Engkau ada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat siang kepada saudara-saudara yang terkasih. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu menghargai waktu yang Tuhan beri. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk hidup bijaksana dalam menghargai waktu yang Tuhan beri. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat-sangat adil dan sangat-sangat bijaksana. Dia memberikan waktu kepada kita, semua rata dan tanpa ada satu pilih kasih. Satu hari 24 jam, Tuhan berikan waktu itu kepada kita. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun yang menjadi predikat kita, semua sama Tuhan berikan waktu. Ada orang yang sangat menghargai waktu dengan baik sekali. Waktu yang Tuhan berikan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ada juga orang yang tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Mereka menghabiskan waktu begitu saja dengan sia-sia dan percuma. Mari kita akan melihat di dalam Mazmurnya ya, Mazmur ke-90 ayatnya yang ke-12, beginilah firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur yang ke-90 ayatnya ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ini merupakan doa Musa kepada Tuhan, di mana Musa meminta kepada Tuhan untuk senantiasa memiliki hati yang bijaksana dalam melewati hari lepas hari, dalam melewati waktu lepas waktu yang Tuhan berikan. Musa pernah kehilangan waktu selama 40 tahun di padang gurun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir dan membawanya ke tanah, yaitu tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dia menghabiskan waktu selama 40 tahun. Tetapi di situ Musa meminta kepada Tuhan untuk dia bijaksana, melewati waktu-waktunya, mengatur waktunya dengan bijaksana. Kita juga akan melihat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakan untuk saudara. Efesus ke-5 ayatnya ke-15 sampai dengan 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah yang jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Satu pertanyaan untuk kita semua, yaitu berapa banyak waktu yang kita telah habiskan dengan percuma, dengan sia-sia.
Berapa banyak waktu yang telah kita habiskan dengan sia-sia dan percuma. Di dalam kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita baca di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ke-16. Di sini khususnya di dalam ayat yang ke-15 yaitu digambarkan ada dua orang yang dijelaskan. Yang pertama adalah orang bebal dan yang kedua adalah orang arif. Kalau berbicara orang bebal adalah orang yang hidup dalam kegelapan, yang hidup penuh dosa, yang tidak pernah mau mendengar nasihat-nasihat, yang tidak pernah mau merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, yang tidak mempunyai satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka adalah orang-orang bebal, orang-orang yang bodoh. Tetapi orang-orang yang arif adalah orang-orang yang senantiasa bijaksana, yang senantiasa mau menerima nasihat-nasihat, yang senantiasa mau merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, dan mempunyai satu hubungan-hubungan yang baik kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari adalah jahat. Pergunakanlah waktu dengan baik dan bijaksananya. Sesungguhnya waktu yang sudah lewat tidak akan pernah kembali lagi dengan begitu saja. Dikatakan di dalam ayatnya ke-16, hari-hari semakin jahat. Kehidupan hari-hari semakin jahat. Itu mengacu pada kehidupan, yaitu kehidupan zaman akhir. Zaman di mana saat ini kita ada, di mana situasi-situasi yang tidak memungkinkan. Berkali-kali mungkin saudara pernah dengar, mungkin hamba Tuhan pendeta sering menyampaikan satu kata-kata bahwa situasi saat ini, dunia ini semakin hari semakin tidak baik. Dunia semakin hari semakin kacau. Namun firman Tuhan dikatakan ayatnya yang ke-16, pergunakanlah waktumu dengan baik dan bijaksana. Waktumu dengan baik dan bijaksana. Dengan keadaan situasi yang tidak baik, situasi yang kacau, situasi yang tidak memungkinkan, pergunakanlah waktu dengan baik dan bijaksana. Kalau kita menjadi seorang yang arif, pasti kita akan tahu bagaimana kita mempergunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Kalau kita adalah orang yang arif, kita akan tahu bagaimana kita mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadilah orang-orang yang arif. Jadilah bagian dari Tuhan dan menjadi manusia-manusia arif yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan jiwa, raga, dan raga kita. Kalau berbicara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan raga kita, berarti kita mengasihi Tuhan dengan segala kehidupan kita. Kita serahkan semua untuk Tuhan. Kita menjadikan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita. Menjadikan Tuhan yang prioritas di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sudah mengasihi Dia dengan segenap hati kita, dengan jiwa raga kita. Berarti kita mengasihi Dia dengan seluruh kehidupan kita yang ada. Kalau kita sudah mengasihi, kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana cara untuk kita menghargai waktu-waktu yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita? Pergunakanlah waktu-waktu yang Tuhan beri dengan melakukan segala sesuatu yang positif, yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu, mari kita bersekutu dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mungkin selama ini kita disibukkan dengan urusan-urusan duniawi. Kita mungkin saat ini disibukkan dengan urusan-urusan bisnis. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan jauh. Kita saat ini sudah tidak lagi mempunyai satu komitmen untuk setia kepada Tuhan. Tidak ada yang melarang. Dan tidak ada juga larangan-larangan untuk kita bekerja. Untuk kita mencari uang. Tidak ada larangan. Tetapi saat ini saya mau katakan kepada saudara, hidup perlu adanya satu keseimbangan.
Jangan kehidupan hari lepas hari kita berpacu hanya untuk kesibukan-kesibukan, hanya berpacu hanya untuk memuaskan keinginan-keinginan, hanya untuk memuaskan kedagingan-kedagingan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa kita juga harus membagi waktu kita untuk Tuhan. Boleh saja kita mencari uang, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa hidup kita saat ini pun perlu uang. Tanpa uang juga kita akan mengalami masalah. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan bagi saudara, uang juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Uang tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah. Kita butuh uang. Bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Milikilah komitmen saat ini kepada Tuhan. Tuhan, bahwa saya ingin lebih lagi setia kepada Engkau Tuhan. Saya mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, mengiringi Engkau Tuhan. Saya lebih lagi Tuhan menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan saya. Saya akan senantiasa menghargai waktu-waktu yang Engkau beri Tuhan. Untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau. Tuhan hanya sejauh doa. Jangan kita katakan, Tuhan saya tidak ada waktu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Saya tidak ada waktu Tuhan untuk berdoa Tuhan. Karena hari-hari saya sibuk Tuhan. Urusan-urusan bisnis saya Tuhan sangat menyita waktu saya Tuhan. Kita bisa berdoa pada saat kita mengendarai mobil pun, kendaraan, kita bisa. Yang penting kita fokus. Fokus, di mana kita berada kita bisa. Yang terpenting adalah niat kita. Apakah kita memiliki niat untuk kita mau membangun hubungan dengan Tuhan melalui persekutuan kita, melalui doa-doa kita. Itu yang terpenting. Dimanapun kita berada kita bisa lakukan itu. Jangan menjadi satu alasan. Jangan membuat satu alasan bahwa kita tidak bisa melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan. Jangan kita memakai alasan-alasan seperti itu. Tetapi prioritaskanlah Tuhan yang terutama di dalam kehidupan saudara. Karena Dia adalah sumber berkat. Sumber berkat bagi saudara dan saya. Saya katakan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan harta-harta kita. Tuhan tidak pernah menginginkan uang-uang kita. Yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan kita. Hati kita kepadanya, itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan adalah kehidupan kita sepenuhnya yang kita mau serahkan kepadanya. Dan kesetiaan kita yang Tuhan ingin, yang Tuhan mau dari kita. Tuhan hanya sejauh doa. Yang kedua yaitu melayani Tuhan dan menjadi berkat. Mungkin kita pernah dengar pujian-pujian atau juga pujian-pujian yaitu yang saudara sering dengar atau juga merupakan satu favorit lagu saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Karena hidup ini adalah sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupmu untuk menjadi alatmu. Bagaimana kita menghargai waktu yang Tuhan beri. Selain kita bersekutu dengan Tuhan, mari kita melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Melayani Tuhan gak harus kita berkhotbah. Melayani Tuhan gak harus kita menjadi singer dan WL. Kita bisa melayani Tuhan dengan kita mendoa-doakan orang yang ada di sekeliling kita. Atau mungkin Tuhan ingatkan kita harus berdoa untuk saudara kita, teman kita. Kita bisa lakukan hal itu. Atau juga kita mungkin bisa melakukan menjadi saluran berkat untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu. Itu juga merupakan salah satu bagian dari melayani Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Karena hidup ini adalah sementara dan singkat. Mari kita sama-sama membuka di dalam Yakobus 4 ayat ke-14. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk saudara Yakobus 4 ayatnya yang ke-14.
Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hidup kita seperti uap yang sebentar saja ada lalu lenyap. Benar. Kalau saya katakan benar, kalau saya renungkan benar, kebenaran firman Tuhan ini benar sekali. Saya akan memberikan satu kesaksian. Beberapa hari ini saya dikagetkan oleh teman saya dan teman-teman terkasih saya yang dipanggil Tuhan yang begitu singkat. Ada satu teman saya, yaitu teman baik saya, dia seorang hamba Tuhan, di mana dia melayani Tuhan dengan sangat setia. Dia melayani Tuhan di daerah yang sangat, boleh dikatakan daerah sangat terpencil. Satu kali setelah dia selesai melayani Tuhan jam 12 malam. Jam 12 malam dia pulang, dia bertemu dengan istrinya, lalu istrinya memberikan dia secangkir teh, lalu dia bersama dengan istrinya setelah selesai pelayanan jam 12 malam, dia bersama istrinya, dia pulang ke rumah, dia bersama istrinya makan malam. Setelah selesai makan malam, istrinya dicium, lalu dia datang ke kamar anaknya. Dia mempunyai, teman saya mempunyai di seorang hamba Tuhan dan mempunyai 2 orang anak, dan dia lihat anaknya sedang tertidur lelap karena waktu sudah menunjukkan sudah larut malam. Lalu dia hampiri anaknya, lalu anaknya dicium satu persatu. Setelah anaknya dicium satu persatu, dia jatuh dan selanjutnya sudah tidak bisa ditolong lagi, dalam arti dia sudah meninggal. Hidup itu sangat singkat. Kita tidak pernah tahu hari esok, lusa dan akan datang. Tetapi pada akhirnya kita pun harus menghadap kepada Tuhan. Pada akhirnya, kalau sudah waktunya, kita juga akan dipanggil oleh Tuhan. Menunggu waktunya. Tetapi waktu itu kita tidak pernah tahu kapan. Kapan kita harus dipanggil. Kapan kita harus menghadap kepada Tuhan. Pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan ada satu kata penyesalan. Waktu itu sangat singkat. Kalau firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat yang 14 dikatakan, hidup kita ini seperti uap, ya benar. Hidup ini seperti uap. Kapan ada dan kapan lenyap. Itu memang benar. Jadilah kita laskar-laskar Kristus. Jadilah kita laskar-laskar Kristus. Yang pada akhirnya kita mampu memenangkan pertandingan. Dan kita sampai ke garis finish. Kita bisa menyelesaikan pertandingan-pertandingan dengan baik. Kita bisa sampai ke garis finish. Dan kita bisa menjadi sang juara di dalam pertandingan. Pergunakanlah waktumu dengan baik. Jangan ada satu penyesalan di kemudian hari. Saya tidak akan pernah memperpanjang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus saat ini menjamah saudara, melawat saudara. Biarlah firman Tuhan boleh ada dan tertanam di dalam hati saudara. Saat ini juga marilah kita berkomitmen untuk senantiasa mempergunakan waktu dengan bijaksana, dengan tidak mempergunakan dengan sia-sia. Kekayaan yang disia-siakan terkadang bisa diperoleh kembali. Kesehatan yang disia-siakan jarang diperoleh kembali. Tetapi waktu yang disia-siakan tidak pernah diperoleh kembali. Waktu yang sudah dibuang, yang terbuang percuma, tidak akan pernah kembali lagi. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan Tuhan. Hamba berhenti berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus terus berbicara melalui hati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Setiap hati jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari. Biarlah Tuhan, kami mau menghargai waktu yang Engkau berikan, karena kami tahu waktunya sangat singkat Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan hari esok lusa yang akan datang, tetapi kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang Tuhan di dalam pertandingan-pertandingan, dan kami boleh mencapai garis finish Tuhan dengan baik ya Bapa. Kami tidak mau menyanyiakan waktu kami begitu saja dengan percuma ya Bapa.
Kami mau memanfaatkan waktu kami. Kami mau menjadi orang-orang yang arif Tuhan. Orang-orang yang benar Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang bodoh, yang bebal Tuhan. Yang menyanyiakan waktu yang Engkau berikan. Ajar kami Tuhan untuk setia. Ajar ingatkan kami Tuhan. Untuk kami tenang terus bersekutu dengan Engkau Tuhan. Menjadikan Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan. Kami ada Tuhan saat ini karena kasih-Mu. Kami ada saat ini karena karunia-Mu Tuhan. Kami ada saat ini karena Engkau begitu baik dan Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Sekali lagi Engkau memberkati jemaat GCI El Shaddai Petojo. Engkau memberkati Tante Ruth Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mempercayakan dia untuk menggembalakan gereja-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak pergumulan yang dihadapinya. Tetapi kami tahu juga Engkau tidak pernah meninggalkan dan dia tidak pernah sendiri Tuhan. Ada Engkau Tuhan yang memberi penghiburan, memberi kekuatan, kemampuan Tuhan. Sehingga dia ada sampai saat ini ya Bapa. Kau selalu memberkatinya Tuhan. Pakai pelayanannya dan urapi dia. Terlebih Kau memberkati Ariel Tuhan. Ling Jos dan Selin Tuhan. Kau memberkati keluarga muda ini. Biarlah keluarga muda ini boleh menjadi terang dan garam-Mu Tuhan. Sehingga dari kehidupannya nama-Mu dimuliakan dan diagungkan Tuhan. Tutup bungkus keluarga hamba-Mu ini dengan kuasa darah dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan Kau memberkati Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah dan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan terjadi atas jemaat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Baik, kita akan mengangkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Yesus memberkati.